Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kita akan lanjutkan belajar bareng kita terkait dengan ilmu komputer. Kita masih di ilmu komputer dasar. Untuk saat ini, kita akan bahas masih terkait dengan Microsoft Excel. Nah, untuk Microsoft Excel sendiri, nanti eh, kebetulan saya sudah membuat beberapa tutorial ya. Nanti teman-teman bisa lihat dari playlist Microsoft Excel yang ada di channel saya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan fungsi namanya if. Oke, untuk if nanti kita akan belajar dulu terkait dengan if dua kondisi dulu. Nah, apa sih if itu? If itu berarti kalau bahasa Indonesianya adalah jika. Oke, jadi ini adalah pengkondisian yang ada di Microsoft Excel. Kita buka Excel kita. Oke, buka Excelnya, kita buat dasar-dasarnya aja. Teman-teman silahkan buka Excelnya, kemudian kita simpan datanya. Belajar if, dua kondisi aja dulu ya. Oke. Nah, untuk sheet-nya kita buat namanya if dua kondisi. Nah, kemudian kita akan buat eh, latihan if dua kondisi. Nah, teman-teman silahkan buat datanya. Kita buat data yang gampang aja. Nama, nomor, kemudian nama siswa, nilai, sama keterangan. Oke, kita sudah punya datanya, nomor, nama siswa, nilai, sama keterangan. Nah, nomor ini misalkan siswanya ada 5 aja. Nggak perlu banyak-banyak. Kemudian kita buat tabelnya. Ya, kita buat datanya seperti ini. Nah, setelah kita buat datanya seperti ini, kita apa namanya merge center yang di judulnya kita warnain yang tipis aja. Kenapa? Biar lebih bagus untuk tampilan dari Excel kita. Kenapa kok lebih bagus? Karena data ini nanti akan kita kasih ke orang. Masa sih kita kasih ke orang, kita datanya apa ya, tampilannya buruk dan lain-lain. Nah, untuk nama siswa, misalkan kita nggak perlu yang aneh-aneh, kita A, B, C, D, E. Nah, teman-teman pastinya biar nanti nggak capek ngetik juga. Oke, nilainya misalkan ada 10, 3, 5. Oke. Nah, misalkan keterangannya adalah seperti ini. Kondisinya, jika untuk keterangan ya, nah kita bisa pakai tanda petik sama strip untuk bikin apa namanya poin-poin pakai strip kayak gitu. Jika nilai lebih dari 6 maka lulus. Oke. Opsi yang kedua, jika nilai kurang dari sama dengan 6 maka gagal. Oke. Lebih dari 6 lulus. Gimana? Maksudnya lebih dari 6 ini. Kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6. Jadi supaya bisa muncul seperti ini, teman-teman bisa nambahkan tanda petik. Kalau enggak nanti, nah seperti ini ya. Pakai tanda petik. Oke. Jika lebih dari 6 maka lulus. Jika kurang dari 6 maka tidak atau gagal. Oke, lebih dari 6 berarti berapa? Lebih dari 6 berarti 7, 8, dan seterusnya. Kalau kurang dari 6 berarti berapa? Kurang dari 6 berarti 0 sampai dengan 6. Karena kurang dari sama dengan 6 di sini.
Oke. Nah, nanti akan kita buat juga kalau lulus nanti warnanya apa? Kalau lulus warnanya merah. Eh, sorry, kalau lulus warnanya hijau. Kemudian kalau gagal warnanya merah. Oke, kita akan langsung eksekusi rumusnya sama dengan if buka kurung nilai. Nah, jadi kalau ada dua kondisi, if-nya hanya satu saja. Selain itu sudah pasti kondisi yang satunya. Gitu. Jadi kita cukup mendeskripsikan kondisi yang pertama. If C4, nilai itu ada di sel C4. Jika C4 lebih dari 6, maka, nah, titik koma ini artinya maka jika nilai ini C4 yang ada di sel C4 ini lebih dari 6, maka titik koma ini artinya maka apa? Lulus. Nah, selain itu, nah titik koma ini artinya selain itu karena tinggal satu kondisi lagi. Selain itu, gagal. Tanda kutip seperti ini. Loh, kok 6 gagal? Kita coba cek di sini. Lebih besar sama dengan 6 maka gagal. Di sini juga, jika C4 atau nilai lebih besar dari 6 berarti 6-nya nggak ikut gitu. Kita coba 7 lulus dia kalau 7. Tarik ke bawah. Nah, kemudian kita akan setting. Kalau lulus dia warnanya hijau, kalau gagal warnanya merah. Gimana caranya? Kita blok area keterangan ini, kemudian conditional formatting. Kita bisa pakai highlight cell rules, kemudian text that content. Apa teksnya? Lulus. Di sini kita akan pakai fill. Berarti kalau fill di sini nggak ada format yang kita inginkan, berarti kita pakai custom format. Pilih fill, custom formatnya kalau lulus warnanya apa? Hijau. Oke, oke. Nah, warnanya sudah hijau. Kita masih blok lagi area ini, kemudian conditional formatting, highlight ceros, text net content, ini gagal. Gagal warnanya apa? Kalau gagal warnanya merah. Oke, oke. Nah, kalau lulus warnanya hijau, kalau gagal warnanya merah. Kita coba tes si C ini lulus ya gitu. Lulus berarti nilainya misalkan 9. Oke, sudah berhasil. Misalkan lulus lagi karena dia sudah ikut remedial. Lulus. Nah, oke. Sudah berhasil. Jadi kita hari ini sudah belajar if dua kondisi. Silahkan teman-teman praktekkan. Nah, kalau misalkan ada yang nggak ngerti, silahkan info aja. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Teman-teman sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.